Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Assolatu wassalamu ala asrofil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah fikih dan perkembangannya. Ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembangnya agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Pada masa Nabi, semua persoalan keagamaan yang muncul langsung ditanyakan kepada beliau. Maka, seketika itu, solusi permasalahan bisa diselesaikan dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu fikih ini mulai berkembang, seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Permasalahan-permasalahan yang muncul setelah Nabi wafat, terus semakin berkembang. Dan tidak semua permasalahan yang ada, dapat diselesaikan dengan dalil nas. Namun, membutuhkan sebuah hukum, yang digali melalui jalan istinbat. Sehingga, setiap satu permasalahan, bisa memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Generasi penerus Nabi Muhammad SAW, tidak hanya berhenti pada masa Khulafaur Rasyidin saja. Namun, masih diteruskan oleh para tabi'in dan ulama solihin, hingga sampai pada zaman kita sekarang ini. Pada zaman kita ini, para ulama atau fuqaha terus melakukan ijtihad, sesuai dengan perkembangan permasalahan. Dan tentu saja, menghasilkan hasil ijtihad yang berbeda-beda. Ada beberapa pendapat tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Misalnya Muhammad Hudori Beg, seorang ahli fikih dari Mesir, membagi periodisasi fikih menjadi 6 periode. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarko, periode ke-6 yang dikemukakan Muhammad Hudori Beg tersebut sebenarnya bisa dibagi dalam 2 periode, sehingga menurutnya ada 7 periode. Berikut ini, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Pertama, periode Risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya. Pada periode ini, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Nabi. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika ada permasalahan dari para sahabat, akan dijawab oleh Nabi, dan selesai permasalahannya. Periode awal ini dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi Muhammad lebih banyak tertuju pada masalah akidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini, seluruh persoalan hukum diturunkan Allah, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial dan politik. Kedua, periode Al-Khulafaur Rasyidun. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Miladiyah. Sumber fikih pada periode ini, di samping Al-Quran dan Sunnah Nabi, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ijtihad sudah merupakan upaya yang luas
dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Lebih-lebih setelah wilayah Islam menjadi luas, dan banyaknya pemeluk Islam. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas, dan masing-masing memiliki budaya, tradisi dan situasi yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat terlebih dahulu merujuk pada Al-Quran. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Quran, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi. Namun, jika dalam sunnah Rasulullah tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad. Ketiga, periode awal pertumbuhan fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Sejak menyebarnya para sahabat Nabi ke berbagai daerah, muncullah fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut. Seperti dicatat dalam sejarah, di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini, sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz atau Makkah dan Madinah. Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hijaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah ditempuh Umar bin Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat, tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Sementara itu, Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di Madinah, dan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, dan sahabat lainnya, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum di Makkah, lebih berpegang kuat pada Al-Quran dan hadis Nabi, karena masyarakat kedua kota tersebut lebih homogen. Hal ini dimungkinkan, karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadis. Oleh karenanya, pola fuqaha Makkah dan Madinah dalam menangani berbagai persoalan hukum, jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Keempat, periode keemasan. Periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai pada pertengahan abad keempat Hijriah. Periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama. Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Dinasti Abbasiyah yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan dinasti Umayyah, memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fikih guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fikih misalnya, dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, yakni Al-Amin dan Al-Mamun. Ketika Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah, ia juga meminta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fikih yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan, maka disusunlah kitab Al-Muwatta. Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul roqi semakin tajam, sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini,
juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kelima, periode tahrir, takrij dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih. Ulama fikih lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga mujtahid mustakil atau mujtahid mandiri tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fikih yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Artinya, ulama fikih tersebut hanya berstatus sebagai mujtahid fil mazhab atau mujtahid yang melakukan ijtihad berdasarkan prinsip yang ada dalam mazhabnya. Akibat dari tidak adanya ulama fikih yang berani melakukan ijtihad secara mandiri, muncullah sikap at-ta'assub al-mazhabi, yakni sikap fanatik buta terhadap satu mazhab, sehingga setiap ulama berusaha untuk mempertahankan mazhab imamnya. Keenam, periode kemunduran fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Perkembangan fikih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fikih dikenal juga dengan periode taklid secara membabi buta. Pada masa ini, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk ringkasan dari buku-buku yang terpandang dalam mazhab tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja hasyiyah dan takrir tersebut. Ketujuh, periode pengkodifikasian fikih. Periode ini terjadi pada akhir abad 19 sampai sekarang. Berkaitan dengan kebangkitan di bidang politik, di mana umat Islam mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Upaya pengkodifikasian fikih pada masa ini semakin berkembang luas, sehingga berbagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu pula. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di zaman modern, ulama fikih mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fikih sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda. Sejak saat itu, kajian fikih tidak lagi terikat pada salah satu mazhab, tetapi telah mengambil bentuk kajian komparatif atau perbandingan dari berbagai mazhab, yang dikenal dengan istilah fikih muqaron. Demikian uraian singkat tentang sejarah fikih dan perkembangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.